Pernah nggak sih kamu merasa capek banget tapi nggak tahu capeknya dari mana? Bukan capek fisik, bukan juga karena habis olahraga, tapi capek yang bikin pikiran penuh, kepala sumpek, dan hati terasa berat. Ini namanya mental load. Beban tak kasat mata yang nggak terlihat orang lain, tapi setiap hari kita bawa kemana-mana. Mental load itu ibarat ransel besar di punggung kita, yang isinya bukan batu, tapi pikiran. Besok anak harus dibangunin jam berapa? Tugas kerja udah selesai belum? Jangan lupa bayar listrik minggu ini. Oh iya, kemarin aku janji bantu temen. Jinin ransel itu nggak pernah kita turunkan. Yang bikin berat, mental load ini sering dianggap hal kecil, sampai akhirnya kita sadar, kita udah nggak punya energi buat hal-hal yang kita cintai. Yang bikin lebih parah, banyak orang bahkan nggak sadar mereka mengalaminya. Mereka cuma merasa lelah, mudah marah, atau jadi gampang lupa. Padahal ini tanda beban pikiran yang terlalu penuh. Hari ini kita akan membongkar apa itu mental load, kenapa banyak orang mengabaikannya, dan yang terpenting, gimana cara kita bisa lepas dari beban tak kasat mata ini. Karena percayalah, kamu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana membawa ransel yang sama. Hanya saja bentuk dan isinya berbeda. Jadi kalau kamu pernah merasa, kenapa aku gampang banget capek? Video ini untuk kamu. Di beberapa menit ke depan, kita akan ngobrol tentang apa itu mental load dan gimana cara kerjanya di otak kita, tanda-tanda kalau kamu sedang mengalaminya, dampak jangka panjang kalau dibiarkan, strategi dan langkah praktis untuk meringankannya. Siapin minuman favorit kamu, duduk santai, dan ayo kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Mental load itu bukan sekadar capek mikirin banyak hal. Ini adalah beban pikiran yang terus aktif di belakang kepala kita. Bahkan saat kita lagi duduk santai, bahkan saat kita mau tidur. Bayangkan komputer yang terlalu banyak membuka tab browser. Sistemnya tetap bekerja walau kamu nggak sedang klik apa-apa. Begitu juga otak kita. Istilah ini pertama kali populer di dunia psikologi rumah tangga, menggambarkan beban tak terlihat yang sering dialami oleh ibu rumah tangga atau pasangan yang mengatur segala detail keseharian. Tapi faktanya, mental load ini bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja kantoran, pengusaha, bahkan anak sekolah. Bedanya mental load dengan stres biasa adalah sifatnya yang konstan. Kalau stres biasanya ada pemicu tertentu, mental load itu selalu ada, dan seringkali kita nggak sadar. Kita merasa normal dengan beban itu, sampai suatu hari tubuh dan pikiran kita protes. Contoh sederhana, kamu lagi kerja, tapi pikiran nyasar ke tagihan bulanan. Lagi makan malam, kepikiran deadline besok. Bahkan di hari libur, otak masih muter rencana minggu depan. Itulah mental load, nggak ada tombol off-nya. Memahami mental load adalah langkah pertama untuk menguranginya. Karena kalau kita nggak sadar, kita akan menganggap semua ini bagian normal dari hidup. Padahal, ini yang bikin kita lelah tanpa henti. Mental load nggak muncul begitu saja. Ada alasan kenapa pikiran kita terasa nggak pernah berhenti. Dan yang bikin rumit, penyebabnya sering datang dari banyak arah sekaligus. Di banyak budaya, ada ekspektasi tertentu pada peran seseorang. Misalnya perempuan diharapkan bisa mengurus rumah, anak, dan pekerjaan sekaligus. Laki-laki diharapkan jadi pencari nafkah utama dan siap menanggung semua beban finansial. Ekspektasi ini kadang jadi standar yang nggak realistis, tapi tetap kita coba penuhi. Pekerjaan modern seringkali menuntut kita selalu online dan responsif. Bahkan di luar jam kerja, pesan atau email tetap masuk, ditambah urusan keluarga, mengurus anak, orang tua, atau pasangan. Kita akhirnya nggak punya jeda untuk benar-benar istirahat. Perfeksionis itu terdengar keren, tapi kalau berlebihan, malah memenjarakan diri sendiri. Kita merasa harus melakukan semuanya dengan sempurna, tanpa celah, dan akhirnya kita nggak bisa melepas kendali. Akhirnya semua hal harus kita pegang sendiri, karena takut hasilnya nggak sesuai standar. Kadang, lingkungan sekitar nggak memahami beratnya mental load. Mereka menganggap kita hanya lelah biasa. Akibatnya, kita merasa nggak punya tempat untuk bercerita atau minta bantuan. Padahal dukungan emosional itu penting untuk meringankan beban ini. Mental load bukan cuma soal banyak pikiran,
tapi juga cara otak kita bekerja untuk memproses semua itu. Ada bagian di otak yang namanya working memory. Ini seperti RAM di komputer kita. Semua tugas, ide, dan kekhawatiran akan disimpan di sini sementara. Masalahnya kapasitasnya terbatas. Saat kita mencoba mengerjakan banyak hal sekaligus, working memory akan cepat penuh. Sama seperti komputer yang kehabisan RAM, kita jadi lemot, gampang lupa, dan gampang error. Inilah kenapa multitasking justru bikin kita capek lebih cepat. Otak punya bagian yang berfungsi seperti alarm, namanya amigdala. Saat ada tugas yang belum selesai, alarm ini akan tetap aktif, bikin kita gelisah. Bahkan kalau kita lagi santai, otak tetap memutar daftar pekerjaan. Kalau alarm ini nyala terus, tubuh akan memproduksi hormon stres seperti kortisol. Ini bikin kita tegang, susah tidur, bahkan bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jadi mental load itu punya dampak langsung ke fisik, bukan cuma ke pikiran. Kita nggak bisa sekadar bilang ke otak, udah berhenti mikir. Karena otak dirancang untuk mencari solusi sampai masalahnya selesai. Itulah kenapa kita perlu strategi khusus untuk memberi izin ke otak agar istirahat. Mental load itu licik. Dia nggak datang dengan sirin atau peringatan. Dia datang diam-diam, pelan-pelan. Sampai akhirnya kita terbiasa hidup dengan beban itu tanpa sadar. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, ada tanda-tanda jelas kalau kita sebenarnya sudah kewalahan. Yang pertama adalah emosi yang gampang meledak. Hal kecil bisa bikin kita kesal. Komentar orang bisa terasa menyakitkan. Kita jadi mudah tersinggung, bahkan terhadap orang yang kita sayangi. Semua karena otak kita sudah kelebihan beban dan kehilangan ruang untuk sabar. Lalu ada tanda-tanda fisik. Sakit kepala tanpa alasan jelas, otot leher dan bau tegang, sulit tidur meski badan capek. Kadang juga cepat lelah walau aktivitasnya biasa-biasa saja. Itu tubuh kita yang berteriak minta istirahat. Mental load juga membuat kita menarik diri dari lingkungan. Kita mulai malas berkumpul, menolak ajakan teman, bahkan ngobrol di rumah pun rasanya berat. Bukannya nggak mau bersosialisasi, tapi energi mental kita sudah habis untuk bertahan sehari-hari. Kalau tanda-tanda ini dibiarkan, kita bisa masuk ke fase burnout yang lebih serius. Video Sawapjes penting untuk semangat legali ini sejak dini, karena sadar adalah langkah pertama untuk mulai menguranginya. Beban mental itu nggak cuma bikin kepala pusing, tapi juga nyeret produktivitas kerja kita pelan-pelan. Kalau pikiran penuh sesak sama hal-hal kecil yang belum kelar, otak nggak punya ruang buat fokus ke yang penting. Akhirnya, kerjaan jadi molor, hasilnya nggak maksimal, dan kita mulai nyalahin diri sendiri. Masalahnya rasa bersalah itu malah jadi beban baru. Kita mulai kerja lembur, tidur larut malam, minum kopi berkali-kali, berharap bisa ngejar target. Padahal tubuh udah kasih sinyal minta istirahat. Kepala berat, bahu kaku, mata pedih, tapi kita paksain terus. Lama-lama tubuh nggak bisa bohong. Datanglah penyakit yang diam-diam muncul. Maag kambuh, gampang flu, sakit kepala tiap pagi, bahkan insomnia makin parah. Semua itu sering dianggap wajar sama orang yang sibuk, padahal itu tanda serius kalau beban mental udah kelewat batas. Di tempat kerja, kita mulai gampang tersinggung sama rekan, males ikut diskusi, atau bahkan sengaja menghindar dari tanggung jawab baru. Padahal dulu, semangat kita tinggi banget. Beban mental itu kayak pencuri pelan-pelan, nggak langsung kelihatan, tapi merampas motivasi dan energi. Kalau udah sampai titik ini, satu-satunya cara buat selamat adalah berhenti sebentar, evaluasi hidup, dan mulai nyusun ulang prioritas. Nggak semua hal harus kita pikirin. Nggak semua tanggung jawab harus kita ambil sendiri. Kadang, kita cuma perlu bilang, aku butuh bantuan. Beban mental itu licik. Dia jarang datang tiba-tiba, tapi pelan-pelan numpuk sampai akhirnya kita sadar udah capek banget. Makanya, penting banget kita peka sama tanda-tanda awalnya. Kalau dibiarkan, efeknya bisa nyeret kita ke titik kelelahan yang susah balik lagi. Salah satu tanda awalnya adalah kesulitan fokus. Kita mau ngerjain satu hal, tapi pikiran udah lompat ke 10 hal lain.
Otak kayak browser kebuka belasan tab sekaligus, semuanya minta perhatian di waktu yang sama. Lalu ada tanda fisik, badan gampang pegal, kepala sering nyut-nyutan, bahkan tidur pun nggak nyenyak. Bangun pagi rasanya kayak habis lari maraton, padahal cuma tidur di kasur semalaman. Tanda lainnya adalah jadi gampang emosian. Hal-hal kecil yang biasanya nggak masalah, tiba-tiba bikin kita kesal atau sedih berlebihan. Ini sering jadi tanda kalau otak dan hati udah overload. Kalau kita mulai sadar ada tanda-tanda ini, itu bukan berarti kita lemah. Justru itu sinyal kalau kita harus mulai ngerem, ambil jeda, dan atur ulang prioritas hidup. Lebih cepat sadar, lebih cepat kita bisa mengembalikan keseimbangan. Beban mental seringkali membengkak karena kita merasa harus mengingat dan mengerjakan semuanya sendiri. Salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah brain dumping, yaitu menuliskan semua hal yang ada di kepala ke dalam catatan. Dengan begitu, otak tidak lagi dipaksa menyimpan semua detail kecil yang menguras energi. Setelah semua pikiran tertuang di kertas atau aplikasi, langkah berikutnya adalah mengelompokkan tugas berdasarkan prioritas. Tidak semua hal mendesak, dan tidak semua yang mendesak benar-benar penting. Teknik ini membantu mengurangi rasa kewalahan, karena kita tahu mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Berbagi tanggung jawab juga menjadi kunci penting. Terlalu sering kita berpikir, lebih baik aku yang kerjakan, biar cepat selesai, padahal itu hanya menambah beban. Belajar mempercayakan sebagian tugas kepada orang lain, entah pasangan, teman, atau rekan kerja, akan membuat mental load lebih ringan. Menyediakan waktu jeda singkat di sela kesibukan adalah strategi yang sering diabaikan. Hanya 5 menit untuk menarik napas dalam-dalam atau berjalan keluar sebentar bisa membantu otak melakukan riset sehingga kita kembali fokus. Yang terakhir, belajar berkata tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan prioritas kita. Mental load seringkali bertambah bukan karena tugas yang wajib, tetapi karena kita menerima terlalu banyak permintaan yang sebenarnya bisa ditolak. Kadang beban mental terasa lebih ringan ketika kita mulai berani berbicara. Bukan soal mencari solusi instan, tapi memberi ruang bagi hati untuk didengar. Mengungkapkan apa yang mengganggu pikiran bisa jadi langkah awal menuju pemulihan, karena diam hanya membuat beban itu menumpuk. Sayangnya, banyak orang memilih memendam karena takut dianggap lemah atau mengeluh. Padahal, berbagi cerita justru bisa membuka peluang untuk saling membantu. Saat kita berani jujur, orang di sekitar punya kesempatan untuk memahami dan menyesuaikan sikap mereka. Lingkungan yang suportif sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Dukungan bisa datang dari pasangan, keluarga, sahabat, bahkan rekan kerja. Bukan hanya dalam bentuk bantuan fisik, tapi juga perhatian sederhana seperti bertanya, "Kamu butuh bantuan?" yang bisa memberi rasa aman. Namun dukungan tidak akan datang kalau kita menutup diri sepenuhnya. Kita juga perlu belajar mengomunikasikan batas, prioritas, dan hal-hal yang membuat kita kewalahan. Ini bukan soal menuntut, tapi memberi panduan agar orang lain tahu cara membantu. Ketika komunikasi dan dukungan berjalan selaras, beban mental tidak lagi terasa seperti perang sendirian. Kita akan sadar bahwa berbagi cerita bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk menghargai diri sendiri. Beban mental akan lebih mudah dihadapi kalau kita punya support system yang solid. Sistem ini bukan cuma orang-orang terdekat, tapi juga kebiasaan dan alat yang membantu kita mengelola pikiran. Dengan kombinasi keduanya, kita bisa punya jaring pengaman saat pikiran mulai penuh. Support system bisa dimulai dari lingkaran kecil, pasangan, keluarga, atau sahabat yang mau mendengar tanpa menghakimi. Kadang, kita nggak butuh saran, kita cuma butuh telinga yang mau mendengar. Selain dukungan emosional, ada juga dukungan praktis. Misalnya,
membagi tugas rumah tangga secara adil, atau menggunakan aplikasi pengingat agar semua orang tahu jadwal dan tanggung jawabnya. Hal-hal kecil ini bisa sangat mengurangi beban mental. Bergabung dengan komunitas yang punya pengalaman serupa juga bisa membantu. Kita jadi tahu bahwa kita nggak sendirian dan bisa saling berbagi tips untuk menghadapi situasi sulit. Yang terpenting, kita harus ingat bahwa minta bantuan bukan tanda kelemahan, tapi tanda kita cukup bijak untuk tahu kapan harus berbagi beban. Semakin kuat sistem dukungan kita, semakin ringan perjalanan kita menghadapi mental load. Hidup bukan soal berapa banyak yang kita lakukan, tapi bagaimana kita menjaganya tetap seimbang. Ingat, istirahat itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Jaga diri, karena dari situ semua hal baik bermula. Kalau kamu ngerasa relate sama cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.